Pak Prabowo ada sih tanggapannya Pak terkait itu Pak? Saya ketemu aja belum sama wamennya tuh. Oh, ketemu aja kan, beliau nyampaikan ketemu aja kan. Ya nggak pernah itu. Selalu Nggak menterinya pernah. saya gitu. Ya kita kalau bisa sejuk-sejuk tapi nanti sedang diproses juga dipelajari gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersbun Arif dari Forum News Network. Saya akan mengajak Anda untuk mengupdate perkembangan terbaru seputar isu yang kemarin sempat membuat heboh ya. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga Cawapres ini menampar dan mencekik Wakil Menteri Pertanian Harfiq Hasnul Kolbi. YouTuber Rudy Eskamri kemarin meminta maaf kepada calon Presiden Prabowo Subianto karena telah membuat dan mengunggah konten tersebut yang menyebutkan bahwa bakal calon presiden yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju itu mencekik Wamentan Harfiq Hasnul Kolbi. Rudy Eskamri juga memutuskan untuk men-take down konten YouTube-nya yang sempat diunggah pada tanggal 19 September 2023 dan potongan videonya itu yang sudah menyebar luas di WhatsApp. Yang ini saya kira susah untuk di-take down, tapi sumbernya di kanal YouTube Anak Bangsa itu sudah di-take down oleh Rudy Eskamri. Keputusan Rudy Eskamri meminta maaf kepada Prabowo dan men-take down videonya menyusul penjelasan dari Presiden Jokowi bahwa peristiwa tersebut tidak pernah ada. Jadi ini kata dia merupakan komitmen dia untuk memerangi penyebaran berita hoax. Dan karena itu dia tidak juga ingin melakukan hal yang sama. Bantahan serupa juga disampaikan oleh Prabowo Subianto dan kembali dikuatkan oleh Presiden Joko Widodo. Sebaliknya, ini Alifur Rahman, pemilik kanal Siwot TV, yang pertama kali mengunggah konten ini, sesungguhnya dia menolak meminta maaf karena dia tidak pernah menyebut nama Prabowo. Dia hanya menyatakan ada capres yang juga seorang menteri yang telah mencekik dan menampar seorang wamen atau wakil menteri. Ini saya baca penjelasannya kepada tribunnews.com. Alifur membantah bahwa sang wamen itu adalah Wamentan Harfiq Hasnul Kolbi. Namun dia menolak menyebutkan identitas sang wamen karena menurut dia dicekik dan ditampar bukan prestasi, bukan sesuatu yang membanggakan untuk diakui. Alifur menyatakan siap mempertanggungjawabkan pernyataannya. Dan dia yakin istana tidak akan melaporkannya, namun dia mempersilahkan bila Prabowo dan Partai Gerindra akan melaporkannya. Jadi kalau kita lihat sikap Alifur ini, dia tetap percaya bahwa informasi itu ada, bahwa walaupun dia tidak menyebut nama siapa calon presiden yang masih menjadi menteri itu, ya sekarang kan kalau kita sebut nama calon presiden yang mengerucut pada 3 nama kan, Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Dari ketiga orang calon presiden itu, atau tepatnya bakal calon presiden itu kan, yang masih menjadi menteri ya cuma Prabowo. Jadi sebenarnya clue-nya itu jelas, petunjuknya jelas. Cuman memang betul dia tidak pernah menyebut nama wakil menteri pertanian, dia cuma menyebut wamen saja. Kalau soal Rudy Eskamri ini kelihatannya bukan yang pertama kalinya dia meminta maaf atas kontennya, karena sebelumnya itu pada waktu heboh sejumlah anggota DPR minta fasilitas pesawat bisnis kelas untuk perjalanan haji waktu itu, dan dia kemudian dipanggil oleh juga Dewan Kehormatan atau Mahkamah Kehormatan, saya lupa nama persisnya kalau di DPR ini. Rudy Eskamri akhirnya juga menyatakan permintaan maafnya karena informasi yang dia terima itu tidak benar. Tapi mari kita fokus pada kasus ini ya. Kalau kita kilas balik, berita yang menghebohkan itu kan pertama kali muncul memang di kanal Siwot TV. Ini Siwot ini adalah sebuah portal tempat berkumpulnya para buzzer dan para diehardnya Presiden Joko Widodo, dan kelihatannya mungkin sekarang ini mereka tidak termasuk dalam barisan yang mengalihkan dukungannya pada Prabowo ya.
Alifur Rahman saat itu menyebutkan dia mendapat info di grup WhatsApp ada salah seorang calon presiden yang saat ini masih menjadi menteri menampar dan mencekik seorang wamen sebelum sidang kabinet. Peristiwanya terjadi 10 hari lalu, ujarnya ketika membuat konten tersebut hari Senin ya, tanggal 18 Januari 2023. Dan informasi tersebut itu langsung mengundang kehebohan di media sosial X atau dulu dikenal sebagai Twitter. Politisi PKS yang juga pernah menjadi Menkominfo, Tifatul Sembiring, sampai ikut mencuit dan mempertanyakan kebenaran info tersebut. Kalau boleh bertanya apakah informasi ini valid, adakah yang bisa memberi penjelasan? Saya tanya jangan marah pula, kata dia sambil menuliskannya diberi tanda bintang. Tifatul ini juga menautkan link berita dari kata logika yang memuat berita tersebut. Memang berita ini kalau betul terjadi ini memang sangat menarik dan bukan hanya menarik, ini memenuhi semua unsur-unsur layak berita gitu ya. Setelah unggahan Alifur itu heboh, kemudian Rudy S. Kamri juga memutuskan untuk mengunggah konten yang sama karena dia menyatakan bahwa dia juga sebenarnya sudah menerima info tersebut dan semula dia tidak memutuskan untuk tidak menayangkan berita itu, menayangkan konten itu karena menurut dia itu jadi aib istana, tapi karena sudah jadi heboh, ya akhirnya dia mengunggah juga konten itu dan kata dia juga sama, dia mendengar infonya itu 10 hari yang lalu. Dan yang lebih mengejutkan karena Rudy Kamri itu bahkan menyebut dengan jelas nama Prabowo sebagai capres yang mencekik dan menampar itu, sementara yang Wamentan Harfiq Kolbi Hasan itu disebut sebagai wakil menteri yang dicekik, dan ini kasusnya itu berkaitan dengan soal food estate ya, karena kan dalam proyek food estate ini kan proyek yang sebenarnya menjadi tanggung jawab dari Kementerian Pertanian itu, kemudian Kementerian Pertahanan juga ikut menanganinya. Ada beberapa proyeknya dan salah satunya yang sempat mendapat sorotan adalah proyek food estate yang ditangani oleh Kementerian Pertahanan di Kalimantan Tengah. Rudy Kamri malah menyebut mengetahui peristiwa tersebut Presiden Jokowi sangat murka. Nah, berita itu kemudian kan dibantah oleh juru bicara Prabowo Daniel Anzar dan menyebutnya sebagai hoax dan fitnah, dan dia juga minta pelakunya ditangkap. Ketua Harian Gerindra Sumi Dasko Ahmad membantahnya dan minta kader Gerindra pada waktu itu nggak usah terlalu terprovokasi dengan berita-berita semacam itu dan lebih fokus pada kerja-kerja pemenangan Pilpres dan pemilu legislatif. Bantahan yang sama juga disampaikan oleh juru bicara Kementerian Pertanian yang menyatakan bahwa setelah mereka cek di Kesekjenan itu tidak ada jadwal Wakil Menteri Pertanian ikut dalam rapat kabinet terbatas dalam 10 hari terakhir. Nah, rupanya berita ini akhirnya ditanyakan juga oleh wartawan kepada Presiden Jokowi, dan Presiden Jokowi akhirnya buka suara. Ini ketika mengunjungi Pasar Jatinegara, Jakarta Timur kemarin hari Selasa 19 September 2023, Jokowi membantah ada peristiwa cekik-mencekik dari seorang menteri kepada wakil menteri itu ya, yang berlangsung sebelum rapat kabinet. Setahu saya tidak ada peristiwa seperti itu. Masanya memang tahun politik ini kan banyak berita-berita seperti itu. Tolong di cross check kebenarannya. Jangan diterima mentah-mentah setiap ada berita. Bantahan serupa juga kembali disampaikan oleh Presiden Jokowi ketika kemarin itu berkunjung ke PT Pindad di Bandung setelah mencoba kereta api cepat Cina. Kali ini Jokowi malah didampingi oleh Prabowo Subianto. Prabowo mengaku ketemu pun belum pernah dengan Wamentan. Pak, soal yang Pak Prabowo katanya ini Pak. Katanya ini apa? Dalam rapat katanya kan sempat mengampar wakil menteri itu. Apa? Isunya Pak ada isu dalam. Ya ditanyakan lah. Dalam situasi politik seperti ini pasti banyak isu-isu seperti itu. Jadi tolong di cross check kebenarannya. Pak Prabowo ada sih tanggapannya Pak terkait itu Pak. Saya ketemu aja belum sama wamennya tuh. Oh, ketemu aja kan, beliau nyampaikan ketemu aja kan. Ya nggak pernah itu. Selalu menterinya saya gitu. Ya kita kalau bisa sejuk-sejuk, tapi
nanti sedang diproses juga dipelajari gitu ya. Pak, terakhir Pak Pak soal Prabowo sekarang sabar kok. terakhir Pak sudah Dari sini sebenarnya kalau dari sisi check and recheck, faktanya sudah cukup jelas ya, karena dari yang dicekik juga mengaku tidak terjadi, artinya ini dari Kementerian Pertanian. Sementara yang disebut mencekik, yakni Pak Prabowo juga mengaku tidak pernah bertemu bahkan dengan Wakil Menteri Pertanian Hasnul Kolbi. Sementara Presiden Jokowi, kendati dia tidak ada di tempat karena peristiwa yang terjadi sebelum rapat kabinet terbatas, tetapi kan Presiden pasti kalau ada hal-hal semacam ini dilaporin gitu. Jadi mereka semua juga sudah membantah. Namun kalau saya menyimak ya pernyataan dari Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto, penjelasan itu dirasa tidak cukup ya. Meski dia tidak menyebut nama maupun membenarkan peristiwa tersebut, Hasto kepada wartawan menyatakan tidak ada asap kalau tidak ada api. Bahkan dia ini sampai 2 kali menyatakan hal itu, tidak ada asap tanpa api. Kata dia ketika ditanya oleh wartawan di kantor DPP PDIP kemarin. Berbicara karakter seseorang itu kan tidak begitu mudah diubah di depan kamera. Tapi yang penting adalah bagaimana kita dalam memilih pemimpin nasional harus melihat betul rekam jejak, karakter, agenda strategis, kemudian kita perkuat narasi membangun bangsa. Itu kata Hasto. Tapi dia tidak menjelaskan apa maksudnya, karena konteks pertanyaan wartawan tadi itu soal berita mencekik dan menampar itu. Nah, sampai sejauh ini sebenarnya kita sudah mendapat gambaran bagaimana duduk soal peristiwanya ini dan juga setting politiknya ya. Isu ini selain secara berita memang sangat menarik, kalau beritanya memang benar ada, dan itu menjadi semakin menarik karena terjadi menjelang kontestasi Pilpres 2024. Jadi ada yang namanya negatif campaign, ada yang namanya black campaign gitu ya. Kalau negatif campaign ini biasanya faktanya memang ada ya, dan kemudian diamplifikasi gitu ya, dibesar-besarkan gitu. Tapi kalau black campaign itu ya namanya kampanye gelap ya, kampanye hitam ya, memang peristiwanya tidak ada. Sekali lagi kalau saya dari sisi media, kami dari sisi media tentu saja melihat persoalan seperti ini itu kembali ke namanya kode etik jurnalistik begitu ya. Biasanya kita setiap kali mendapatkan sebuah informasi itu mencoba melakukan check and recheck. Atau kalau kemudian memang beritanya belum mendapat konfirmasi, kita mesti menjelaskan bahwa berita itu belum terkonfirmasi. Dan kalau ada kasus-kasus semacam ini, ya kalau kemudian ternyata beritanya salah, ya harus ada semacam hak jawab. Atau bahkan sebelum ada hak jawab, kalau kemudian ternyata memang beritanya salah, ya segera di take down gitu. Nah, dan itu penting untuk dilakukan kalau di media. Jadi jangan setiap kali ada kasus sengketa produk jurnalistik itu kemudian dibawa ke ranah hukum. Tetapi kalau kemudian ini tidak memenuhi kode etik jurnalistik, proses pemberitaannya, proses reportasenya, dan kemudian proses penurunan beritanya, ya ini memang kemudian bisa masuk ke ranah hukum. Dan seperti yang dilakukan oleh relawan dari Prabowo, yakni Prabowo Mania 08, Emmanuel Ebenezer, ini dia berencana membawa kasusnya ini ke ranah hukum karena kata dia ini sudah berupa hoax dan fitnah. Dan hal yang sama sebelumnya juga dikemukakan oleh juru bicara dari Prabowo Subianto, Daniel Anzar, bahwa ini harus ditangkap, bahkan dia menyatakan begitu. Tapi kalau kemarin ditanya tadi yang seperti saya putarkan juga untuk Anda, Pak Prabowo menyatakan soal itu masih dipelajari. Tapi sekali lagi saya menitipkan pesan bahwa setiap kali ada berita-berita, terutama di media sosial, gitu, apalagi kalau kemudian kanal-kanalnya tidak cukup kredibel, kita jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan dan kemudian menyebarkannya tanpa melalui proses verifikasi terlebih dahulu. Jadi mulai sekarang ini semakin bijaklah dalam bermedia sosial. Saya Hersubun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.